Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan pembahasan apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, masih dalam permasalahan tentang zakat. Telah disampaikan bahwasanya zakat secara bahasa adalah apa? Apa zakat secara bahasa? Yang sebelah kanan. Apa zakat secara bahasa artinya apa? Sebelah kiri, sebelah kiri. Apa zakat secara bahasa adalah? Ini tahu malu-malu atau bagaimana ini? Apa zakat secara bahasa? Atau nggak ada hadiahnya? Nanti disiapin hadiah ya. Apa Luki? Luki. Narsul? Hah? Pertumbuhan dan pertambahan atau perkembangan atau pertambahan. Apa maksud daripada zakat itu? Artinya pertambahan. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Padahal kan kalau zakat secara logika manusia artinya seseorang mengeluarkan hartanya. Artinya di situ hartanya berkurang. Kok kenapa artinya malah pertambahan? Bagaimana? Maksudnya adalah bertambahnya keberkahan dari harta yang telah dia keluarkan. Karena orang yang zakat itu tentu tidak mengurangi hartanya. Dalam sebuah hadis disebutkan ma naqasat shadaqah minal mal. Tidaklah harta berkurang karena sebab bersedekah. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, di situ disebutkan malaikat mengatakan kepada Allah Azza wa Jalla, berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti orang yang telah mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekahnya. Jadi orang yang mengeluarkan zakat, yang mengeluarkan hartanya, sedekahnya, itu dapat doa dari malaikat, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang telah mengeluarkan hartanya. Kemudian apa hikmahnya? Apa hikmah adanya syariat dalam Islam tentang zakat? Apa hikmahnya? Hikmahnya di situ baik dari sisi harta orang yang mengeluarkan zakat ataupun dari sisi orang yang mengeluarkan zakat atau dari sisi orang lain. Jadi hikmahnya itu bisa dirasakan oleh dari hartanya itu sendiri, dengan dia mengeluarkan zakatnya itu mensucikan hartanya, membersihkan hartanya dari suatu hal yang mungkin tercampuri dengan suatu hal yang syubhat. Kemudian dapat mensucikan jiwa orang yang berzakat. Jadi faidahnya, hikmahnya bisa membersihkan harta, mensucikan jiwa orang yang mengeluarkan zakat, kemudian membantu orang yang diberikan zakat, sehingga apa? Sehingga menimbulkan kasih sayang antara si pemberi dengan yang diberi. Coba ini yang sudah kemarin mengeluarkan zakat atau sebagai penyalur zakat, ketika disalurkan pada orang yang tepat, maka tentunya orang yang diberi itu syukurnya luar biasa. Syukurnya luar biasa, senang, menimbulkan kasih sayang. Dalam hadis disebutkan tahadu tahabu, saling berbagi hadiahlah maka saling mencintai. Ini hikmah ya. Inilah yang menunjukkan sempurnanya agama kita, adanya syariat zakat, bahkan zakat termasuk bagian daripada rukun Islam yang 5. Karena keutamaan yang ada dari zakat tersebut.
Karena harta, ya, harta yang kita miliki itu fitnah. Ya, kemarin disebutkan harta yang kita miliki itu fitnah. Terlebih lagi pada masa Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Nabi pernah bersabda, inna likulli ummatin fitnah. Setiap umat itu ada fitnahnya. Setiap umat itu ada fitnahnya. Wa fitnatu ummati al-mal. Dan fitnahnya umatku itu adalah harta. Dalam sebuah firman disebutkan, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Bahwasanya manusia itu mencintai harta yang hubban jamma, yang sangat cinta terhadap harta, cinta yang sangat berlebihan. Fitnah di sini maksudnya apa? Harta itu merupakan fitnah apa? Fitnah bagi si kaya, fitnah bagi si miskin. Apa fitnahnya? Mengapa dikatakan fitnah bagi si kaya dan fitnah juga bagi si miskin? Bagaimana maksudnya? Fitnah bagi si kaya adalah karena dengan hartanya tadi dia enggan untuk mengeluarkan zakat. Dengan harta tadi terfitnah, dia merasa harta yang dia miliki itu semata-mata datangnya dari dirinya, sehingga dia enggan untuk mengeluarkan hartanya tersebut. Kemudian fitnah bagi orang yang miskin adalah bisa jadi dengan kemiskinannya, dengan kurangnya hartanya, maka menjadikan dia manusia hamba yang tidak bersabar atas apa yang Allah tetapkan kepadanya. Maka bagaimana seorang muslim ketika diberikan harta, dia keluarkan sebagaimana mestinya apa yang diwajibkan kepadanya, maka bagi yang dikurangi hartanya atau yang tidak memiliki harta yang banyak, sebisa mungkin dia bersabar atas apa yang Allah Azza wa Jalla tetapkan kepadanya. Kemudian telah disebutkan hukum orang yang mengingkari zakat. Bahwasanya orang yang mengingkari zakat apabila, jadi di situ ditafsil, dirinci. Apabila atas dasar kejahilan, maka orang yang tidak mengeluarkan zakat tidak tergolong orang yang murtad, keluar dari Islam. Kalau dia tidak mengeluarkan zakat karena dasar kejahilannya, mungkin dia baru saja masuk Islam sehingga belum tahu banyak perintah-perintah yang ada di dalam Islam sehingga dia tidak mengeluarkan zakat, maka yang demikian tidak tergolong orang Islam yang murtad. Atau dia tinggal di perkampungan terpencil, jauh daripada kerumunan kaum muslimin, sehingga tidak tahu banyak tentang Islam, maka dihukumi atau tidak dihukumi orang yang murtad. Adapun orang yang hidupnya di perkampungan kaum muslimin dan di situ ada ulama yang menyampaikan permasalahan zakat, maka seorang muslim yang mengingkari adanya zakat dihukumi murtad, keluar dari Islam dan dimintai taubatnya. Jadi kalau sudah keluar dari Islam maka diminta untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Diberitahukan kemudian diminta untuk bertobat. Ini bagi orang yang mengingkari zakat. Kemudian bagaimana orang yang menolak mengeluarkan zakat tapi tidak mengingkari, tapi dia bakhil, kikir. Dia mengingkari adanya zakat tapi nggak mau mengeluarkan karena kebakhilannya. Bagaimana hukum yang orang demikian? Apakah dihukumi murtad atau hanya bermaksiat kepada Allah? Maka yang demikian disebutkan dalam kitab ini, halaman yang ke-203,
Barang siapa yang menolak membayar zakat karena kikir semata, namun dia tetap mengakui kewajibannya, jadi dia tidak mengeluarkan karena kikir, tapi masih mengimani wajibnya zakat, maka yang demikian dia berdosa. Dosa termasuk dosa besar, tapi tidak keluar dari Islam. Tidak dikatakan keluar dari Islam sebagaimana dalam sebuah hadis, dalam hadis yang panjang, ketika Nabi SAW memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat, tapi dia enggan. Kata Nabi dalam hadis tersebut, "Tsumma yara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar." Jadi Nabi mengatakan kepada orang yang enggan mengeluarkan zakat, "Tsumma yara sabilahu." Kemudian lihat jalan kemana dia, imma ilal jannah wa imma ilan nar, apakah dia nanti masuk ke surga ataukah dia masuk ke dalam nerakanya Allah waliyadzubillah. Jadi kalau kita lihat konteksnya hadis ini, kata Nabi SAW, kita lihat jalannya dia, imma ilal jannah, mungkin dia masuk surga, mungkin dia masuk ke dalam neraka. Kalau orang yang bakhil tadi dikatakan kafir, orang kafir abadan, selamanya tidak masuk ke dalam surga. Tapi kalau dikatakan mungkin dia masuk surga, berarti dia belum keluar dari Islam. Karena orang kafir selamanya nggak akan masuk ke dalam surga, nggak ada nanti akhirnya dikeluarkan dari neraka kemudian masukkan ke dalam surga, enggak. Dia khalidina fiha, kekal di dalam nerakanya Allah waliyadzubillah. Maka kalau dikatakan mungkin dia masuk surga, artinya dia belum keluar dari Islam, tapi itu kehendaknya Allah azza wajalla, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Mungkin Allah masukkan ke surga, atau mungkin Allah azza wajalla masukkan ke dalam nerakanya. Karena dalam firman Allah disebutkan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni hamba yang berbuat syirik kepadanya, wa yaghfiru, dan mengampuni maduna dzalika liman yasha. Tapi selain Allah mengampuni selain daripada dosa kesyirikan atas dasar kehendaknya Allah azza wa jalla. Jadi orang yang bakhil itu tidak keluar dari Islam, ya. Hanya saja dia pelaku dosa besar. Jadi jangan nanti misalnya masih ada kemungkinan surga, kalau gitu nggak usah ngeluarin zakat. Tidak, ya. Jangan mimpinya yang mengharapkan ampunan Allah, ya. Kalau bisa berusaha menghindari neraka Allah, kenapa tidak, ya. Keluarkan zakat yang memang semestinya harus dikeluarkan. Toh di situ dapat membersihkan harta yang dia miliki dan bisa mensucikan jiwanya dan bisa memberikan kasih sayang kepada orang yang diberi zakat tersebut, ya. Kemudian kalau seandainya orang yang bakhil tadi dikatakan kafir, niscaya tidak ada kemungkinan jalan ke surga untuknya. Jadi nggak ada sedikit pun kesempatan surga. Tapi tadi masih dikasih kesempatan masuk ke dalam surga atas dasar kehendaknya Allah azza wa jalla. Lalu bagaimana hukuman bagi orang yang enggan mengeluarkan zakat atas dasar kekikirannya, atas dasar kebakhilannya? Maka orang yang demikian diambil zakatnya secara paksa. Tapi secara paksa ini bagi pemerintah, ya. Jadi jangan kita lihat ada orang kaya ini kayaknya nggak pernah keluarin zakat, ayo serbu ambil hartanya, tidak, ya. Ini dari pemerintah yang mengambilnya, bukan kita, ya. Yang ujuk-ujuk tiba-tiba datang ke rumah orang kaya ambil paksa, tidak. Tapi pemerintah yang mengambilnya, karena pemerintah yang memiliki kekuasaan. Kemudian diambil secara paksa dengan ditakzir. Takzir artinya dihukum. Dihukum yang tidak ada hukum di dalam syariat. Jadi mungkin bisa jadi selain diambil hartanya secara paksa, ditazir mungkin dengan cara dipenjara, dikasih penjara biar jerah. Kalau
yang diambil tadi ya, sudah diambil secara paksa tapi malah melakukan perlawanan, maka yang demikian ini diperangi ya. Ini juga yang perangi adalah ulil amr ya, yang memiliki kekuasaan pemerintahan ya. Kita tidak punya hak untuk memerangi orang yang enggan mengeluarkan zakat, wallahu alam. Jadi dipaksa diperangi sampai benar-benar mau menunaikan zakatnya. Dalil ya, yang menyebutkan akan hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalil daripada surat At-Taubah ayat yang kelima. Allah berfirman, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fakhallu sabilahum. Jika mereka bertobat ya. Jadi kalau sudah yang tadi bertobat, kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat ya, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan, artinya dijamin keselamatannya. Jadi intinya orang yang sudah kembali bertobat, kemudian mendirikan sholatnya, menunaikan zakatnya, maka diberikan keselamatan ya, tidak lagi diambil secara paksa ya. Ini dalil dari Al-Quran. Adapun dalil dari hadis disebutkan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu qasamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'alallah. Nabi bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian orang tersebut mendirikan salat, menunaikan zakat. Lalu bila mereka melakukan hal tersebut, maka mereka telah dijaga darah dan harta mereka dariku, kata Nabi, kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan amal mereka diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi intinya orang yang sudah kembali mendirikan salat dan membayar zakat, maka mendapat jaminan, baik jaminan darahnya ataupun juga hartanya. Kemudian dari hadis dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, lau mana'uni anaqan, seandainya mereka ya, yaitu orang-orang yang menolak membayar zakat. Anaqan ya, anaqan adalah kambing betina yang belum genap berumur 1 tahun ya, yang dimana biasa mereka lakukan pembayaran tersebut pada masa Nabi SAW. Ketika Nabi meninggal, yang naik khalifah adalah Abu Bakar, maka mereka enggan membayar kembali. Maka kata Abu Bakar, lau mana'uni anaqan, kalau mereka enggak mau lagi bayar zakat, kanu yu'addunaha ila Rasulullah sallam laqataltuhum 'alaiha. Kalau mereka menolak membayar zakat seekor kambing betina yang dulu mereka bayarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kalau mereka enggak mau lagi bayar sebagaimana mereka dulu lakukan, laqataltuhum 'alaiha, maka aku akan perangi mereka. Jadi ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang bakhil mengeluarkan zakat atas dasar orang yang bakhil mengeluarkan zakat, maka dihukumi Islam, namun perbuatan mereka termasuk daripada dosa besar. Itu tadi permasalahan orang yang enggan mengeluarkan zakat ya. Bagi mereka yang enggan mengeluarkan atau orang yang tidak mengeluarkan zakat atas dasar kejahilan, maka dihukumi masih Islam. Adapun orang yang tinggal di perkampungan kaum muslimin, banyak ulama didapatkan di sana namun tidak membayar zakat, maka dihukumi keluar dari Islam. Kemudian apabila seorang muslim masih mengimani kewajiban bayar zakat tapi tidak membayarnya atas dasar kebakhilannya, maka masih dihukumi muslim tapi pelaku dosa besar. Jadi ringkasnya demikian. Kemudian
kita masuk kepada pembahasan harta-harta yang wajib untuk dizakati. Karena kita harus tahu nih, kira-kira harta mana saja yang saya miliki yang harus dikeluarkan zakatnya. Karena kita tidak lepas dari yang namanya harta. Karena memang kehidupan dunia itu terkait dengan harta. Innamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia ini laibu walahu, adalah bahwa kehidupan dunia itu mata, perhiasan ya, yang terkandung di dalamnya harta-harta tersebut. Maka harta-harta yang wajib untuk dizakati itu ada 5 golongan. Ini harta-harta yang wajib dizakati. Permasalahan ini kita hanya bahas secara ringkas saja. Nanti penjelasannya di halaman berikutnya. Jadi hanya menjelaskan kira-kira yang wajib dizakati apa saja. Hanya dijelaskan secara global. Nanti secara rinciannya dijelaskan pada halaman-halaman selanjutnya. Zakat yang wajib untuk dikeluarkan itu pada 5 jenis harta. Jadi ada 5 jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang pertama adalah hewan ternak. Ini termasuk daripada perhiasan dunia, kemewahan dunia. Harta yang wajib dizakati yaitu hewan ternak. Apa saja hewan ternak yang wajib untuk dikeluari zakatnya? Maka yang pertama adalah unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Unta, sapi, dan kambing. Ayam bagaimana? Tidak. Ayam mau dia 1000 ekor nggak ada zakatnya. Mau orang ternak ayam, ya biasanya kalau pengusaha ternak ayam punya sampai 1000 ekor itu nggak ada zakatnya. Tapi zakatnya nanti diambil dari apa? Dari penghasilannya. Jadi zakat hartanya. Kalau dia punya harta sudah mencapai nisabnya, kemudian sampai haulnya, maka itu yang dikeluarkan sebagai zakat. Tapi kalau personal ayamnya nggak ada, walaupun banyak. Atau ikan tambak misalnya, nggak ada juga zakatnya. Ikan cupang ya nggak ada zakatnya, walaupun mahal-mahal, 1 juta, 2 juta, ya nggak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Yang ada zakatnya unta, sapi, kambing. Domba bagaimana? Domba masuk ke kambing, kerbau masuk ke sapi. Ini yang ada zakatnya. Dalil yang menyebutkan bahwasanya 3 binatang tadi termasuk daripada hewan yang dizakati. Nabi SAW bersabda, "Ma min sahibi ibilin wala baqarin wala ghanabin la yuaddi zakataha." Tidaklah pemilik unta ataupun sapi dan juga kambing yang tidak menunaikan zakatnya illa ja'at yaumal qiyamah a'dhama makanat wa asmanah tantahuhu biquruniha. Jadi orang yang tidak mengeluarkan zakat daripada sapinya, kambingnya, jadi sapi nanti ketika mencapai berapa banyak sapinya, untanya sampai berapa banyak, kemudian kambingnya yang sudah sampai jatah harus dikeluarkan, namun dia tidak mengeluarkannya, maka kata Nabi SAW, hewan-hewan tersebut ya, akan datang pada hari kiamat dengan badan yang sangat besar dan sangat gemuk. Mereka menanduk pemiliknya. Mereka itu yang banyak, hewan-hewan itu yang pelihara onta nggak dikeluarkan, menjadi besar, menjadi gemuk. Yang punya sapi tidak dikeluarkan zakatnya,
Dia akan menjadi besar, jadi gemuk pada hari kiamat. Kemudian dia tanduk orang yang punya hewan tersebut. Kemudian diinjak dengan kaki hewan tersebut. Jadi harta yang kita miliki itu dari Allah Azza wa Jalla. Semua yang kita miliki itu dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang kita miliki itu dari Allah. Apapun. Ini menunjukkan agar kita tidak sombong. Kalau kita meyakini seluruh yang kita miliki itu dari Allah, ini membuat kita menjadi rendah hati, tidak jadi sombong. Masalah apapun itu, mau banyak harta, mau yang tinggi jabatannya, mau yang Allah kasih kepintaran kepadanya, tunduk. Jangan besar hati. Oh, saya bisa seperti ini, saya bisa seperti ini. Bangga dengan pemikirannya. Ini membuat dia menjadi ujub, menjadi sombong. Padahal apa yang Allah berikan kepadanya itu dari apa yang ada pada dirinya itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang enggan mengeluarkan zakat, ternaknya akan datang kepadanya tadi menjadi lebih besar dan menjadi lebih gemuk, ditanduk orang tadi dan diinjak. Semua hewan yang dia miliki yang enggan dia keluarkan tadi, bukan ayam ya, tapi misalnya unta atau kambing, itu yang dia miliki misalnya ada 100-nya datang nginjakin, nandukin pemiliknya sampai 100, nanti yang pertama tadi kembali nginjakin lagi, diputar terus sampai Allah Azza wa Jalla yang memberi keputusannya. Ini ganjaran balasan orang yang enggan mengeluarkan zakat. Artinya di sini unta, kambing dan sapi merupakan hewan yang harus dikeluarkan zakatnya. Nanti perinciannya kapan harus dikeluarkan zakatnya, berapa sapi harus dikeluarkan zakatnya nanti pada pembahasan yang selanjutnya. Bukan satu sapi yang gede kemudian itu dikeluarkan zakatnya, tidak. Nanti ada berapa sapi baru dia harus mengeluarkan zakatnya. Kemudian harta yang kedua adalah dua alat tukar, yaitu emas dan perak. Ini dua alat tukar. Pada zaman dahulu dipakai untuk berbelanja ya. Pakai dirham, pakai dinar. Mata uangnya dulu emas dan perak. Jadi artinya apa? Kalau emas dan perak itu ada zakatnya, maka yang mirip dengannya itu juga ada zakatnya, yaitu uang kertas. Pada saat ini itu ada zakatnya, dihitung seperti hitungannya dengan emas. Maka ketika mencapai nisabnya dan mencapai haulnya, nisab itu artinya batasan seseorang mengeluarkan zakat. Jadi orang yang punya emas nggak harus mengeluarkan zakat, tidak. Tapi sampai berapa emas dia miliki itu baru mengeluarkan zakat. Kalau cuma punya cincin emas 2 gram, 3 gram itu belum sampai nisabnya. Nanti kalau sudah sampai nisab, berapa nisab emas? Berapa gram? Berapa? Hah? Berapa? 85 gram. Kalau dikalkulasikan dengan uang itu sekitar 80 jutaan ya. Karena kan sekarang sudah satu emas 1 gram itu berapa? 1 jutaan ya. 1 juta lebih ya. Berarti kalau ada orang punya uang sekitar 80 juta ke atas, maka sudah wajib mengeluarkan zakat. Itu artinya batas kepemilikannya. Kalau kurang daripada itu maka belum wajib mengeluarkan zakat. Tapi kalau dia mau keluarkan maka boleh, hitungannya dia sedekah. Jadi kalau yang sudah sampai nisab, sudah sampai banyak hartanya, emasnya yang tersimpan 85 gram ya. Kemudian itu hartanya tidak tergerak sampai 1 tahun dalam hitungan hijriah ya.
bukan hitungan Masehi, maka dia harus mengeluarkan 0,2% ya, dari harta yang dia miliki tersebut ya. Dia harus keluarkan zakatnya ya. Kalau dia punya emas 85 gram atau uang sampai mencapai kurang lebih 80 jutaan lebih ya. Artinya kalau masih 80 mungkin dia bisa kena zakat pada zakat peraknya. Wallahu a'lam. Dalil dalam hal ini adalah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah ya, tidak mengeluarkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah, fabashshirhum, kabarkanlah kepada mereka, bi'adzabin alim, dengan siksaan yang sangat pedih. Jadi orang yang menyimpan hartanya, menyimpan emasnya, tidak mengeluarkan zakatnya dari harta yang dia miliki, maka fabashshirhum, berikanlah kabar kepada mereka dengan kabar azab yang pedih ya, ancaman agar orang yang menahan hartanya tadi mau mengeluarkan hartanya. Karena dengan dia mengeluarkan hartanya itu menyelamatkan orang yang membutuhkan untuk tidak berbuat jahat. Jadi orang yang mengeluarkan hartanya, mengeluarkan zakatnya, itu menahan orang-orang yang kekurangan harta untuk tidak berbuat jahat ya. Mungkin dengan dia mencuri, atau mungkin dia menyakiti keluarganya. Karena orangnya, mohon maaf ya, biasanya ini bukan berarti merendahkan orang yang kurang harta ya, tapi biasanya ya, masalah perekonomian ya, itu membuat kepala keluarga menjadi pening ya, menjadi stres, akhirnya bisa marah-marah ke keluarganya. Kalau orang yang kurang agamanya, dia bisa keras kepada keluarganya masalah ekonomi. Tapi kalau masalah perekonomiannya dibantu dengan orang yang harus mengeluarkan zakatnya tadi, maka menahan diri dia untuk tidak berbuat jahat, mungkin dengan tidak mencuri atau tidak berbuat jahat kepada keluarganya. Kemudian yang ketiga, harta yang ketiga yang harus dikeluarkan zakatnya adalah harta perniagaan, harta perdagangan. Jadi mau dagang madu misalnya, dagang baju ya, dagang air misalnya, itu ada zakatnya ya. Nanti tapi dihitungnya seperti hitungan emas ya, kalau sudah mencapai nisab. Tapi kalau masih belum sampai ya belum ada zakatnya, tapi dia nanti akan ada zakatnya. Misalnya dagang komputer ya. Kalau komputernya itu atau HP ya. Misalnya HP-nya itu ada 50 unit, ada 50 unit, harga masing-masingnya misalnya 4 juta. Jadi kalau 4 kali 5 berarti 20 juta ya, belum sampai, lebih banyak lagi lah. Misalnya dia punya banyak gitu ya, punya ratusan HP ya, yang sudah sampai nisabnya, sudah sampai 80 jutaan lah kalau dijumlah. Maka kalau sudah sampai 1 tahun, nanti dagangannya itu dihitung ya. Kalau sampai 80 jutaan itu nanti dikeluarkan zakatnya. Itu yang dikeluarkan zakatnya. Jadi orang jual beli harta perdagangan ya, yang memang barang tersebut untuk dijual bukan untuk dimiliki, itu ada zakatnya. Nanti cara menghitungnya tadi demikian, dia jumlahkan harga dagangannya, kalau mencapai nisabnya tadi, batasannya sampai 80 jutaan, maka itu yang harus dia keluarkan zakatnya.
tidak termasuk di dalamnya etalasenya, rak-raknya misalnya, itu enggak termasuk hitungan. Tapi yang dimasuk hitungan adalah yang memang mau dijual ya. Kalau dia misalnya jual kelontongan ya, jual beras, jual telur atau yang semisalnya ya, kalau dikalkulasikan sampai 80 juta dan sampai setahun ya, maka itu wajib dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam. Dalil yang menyebutkan akan hal ini, Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, nafkahkanlah, zakatkanlah ya, di jalan Allah Azza wa Jalla sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik. Jadi hasil usaha artinya hasil daripada perdagangan. Wallahu alam. Jadi kebanyakan ulama menyebutkan yang dimaksud dalam ayat ini adalah zakat barang-barang daripada perdagangan. Kemudian yang wajib dikeluarkan dari harta seorang muslim untuk zakatnya adalah biji-bijian dan buah-buahan. Ini zakat pertanian, biji-bijian dan buah-buahan. Maksud daripada biji-bijian yaitu semua biji yang bisa disimpan. Jadi dia bisa disimpan dalam tempo masa yang lama. Kemudian dia ditimbang ya, seperti beras bisa disimpan dalam tempo yang lama, kemudian ditimbang, kemudian juga sebagai bahan makanan pokok ya. Maka yang demikian ini dikenakan zakat ya. Ini bukan pedagang beras ya, tapi yang nanam. Nanti kalau pedagang beras tadi hitungannya perdagangan ya. Tapi kalau yang jual beras enggak ya. Ini zakat pertanian ya. Kemudian yang dimaksud dengan buah-buahan adalah buah kurma dan kismis. Kismis itu anggur yang sudah dikeringkan. Anggur yang telah dikeringkan. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Jadi maksudnya adalah tumbuhan. Dalam firman yang lain disebutkan wa atu haqqahu, dan tunaikanlah haknya yauma hasadih, pada hari memetik hasilnya, pada hari panennya ya, dengan mengeluarkan zakat. Dan masalah ini juga nanti ada perinciannya ya. Pertanian yang diairi dengan usaha sendiri dengan pertanian yang diairi dengan air hujan itu beda zakatnya. Jadi pertanian yang dia airi sendiri, dia bikinkan sumurnya, ini beda dengan pertanian yang mengharapkan hanya air hujan. Ini beda beda penunaian zakatnya. Beda kadar zakatnya. Nanti rinciannya kita akan bahas ya pada halaman-halaman selanjutnya. Jadi nanti ini setiap harta-harta tadi yang kita telah sebutkan itu ada rinciannya. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, harta yang harus dikeluarkan zakatnya adalah barang tambang, barang yang ada dalam perut bumi atau yang dikeluarkan dari bumi, yang diciptakan di dalamnya tanpa ada pihak yang meletakkannya. Jadi proses terjadinya bahan tersebut itu proses alam, bukan dari orang. Kayak misalnya gas, itu kan nggak ada yang kelola ya, tapi ngambil doang ya. Hanya mengambil, maka itu yang ada zakatnya. Kayak tembaga, tambang
itu memiliki zakat karena dia tanpa prosesnya dari manusia. Manusia hanya mengeluarkan barang tersebut dari dalam perut bumi. Ini ada zakatnya. Atau rikaz. Rikaz adalah barang timbunan yang ditemukan di tanah dari harta penimbunan kaum terdahulu. Artinya harta karun. Kalau dapat tiba-tiba, bukan punyanya si Qarun ya, di kita harta karun namanya, tapi bukan punya Qarun. Artinya harta orang-orang terdahulu yang tertimbun di dalam bumi yang tidak ada pemiliknya, kemudian kita dapatkan dan bernilai, maka itu ada zakatnya. Disebutkan dalam sebuah hadis, wa fir rikazil khumus, pada harta rikaz, harta temuan tadi terdapat kewajiban zakat, yaitu 1/5-nya. Jadi 1/5 harta atau hasil harga ya dari barang temuan tersebut, 1/5-nya. Kalau misalnya harganya berapa juta misalnya, diambil 1/5-nya itu untuk dikeluarkan sebagai zakat. Allahu a'lam. Ya, itu tadi beberapa harta yang wajib dikeluarkan sebagai zakat. Bukan sunnah ya, tapi yang wajib untuk dikeluarkan sebagai zakat. Yang pertama tadi apa? Bahimatul an'am ya, yaitu hewan ternak. Yang kedua emas atau perak atau yang semisalnya, yaitu uang. Kemudian yang ketiga perdagangan ya, hasil perniagaan ya, atau harta perdagangan, mau dagang apa saja, mau dagang kelontong, mau dagang baju atau yang lain sebagainya, itu ada zakatnya. Kemudian yang keempat peternakan, pertanian ya, dari biji-bijian ataupun buah-buahan. Kemudian yang terakhir adalah tambang dan juga harta temuan atau harta karun ya, yang ada dalam bumi, bukan temuan di pinggir jalan ya. Tiba-tiba nemu uang 100 juta, itu bukan temuan kemudian akhirnya dizakati 1/5-nya, tidak ya, tapi yang ada dalam perut bumi. Wallahu a'lam. Baik, demikian pembahasan kita pada malam hari ini. Insyaallah nanti rinciannya kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.